Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Style Catur. Pada video kali ini, kita akan mengulas sebuah pembukaan dari pemain bidak putih yang dinamakan pembukaan King's Gambit. Dan di video ini, kita akan fokus membahas secara khusus dan lebih detail dari pembukaan gambit raja yang diterima. Setelah hitam menerima gambit menteri, putih membalas dengan langkah yang paling umum, kuda ke F3 atau King's Knight Gambit. Kemudian hitam membalas dengan pion ke G5 dengan rencana ke depan maju ke G4, mengancam kuda di F3. Dalam formasi seperti ini, putih akan masuk dalam pembukaan Loli Gambit atau Will Musio Gambit, dan kita akan membahas kedua gambit ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita saksikan bagaimana gambit raja ini dimainkan. Permainan dimulai dengan pion ke E4, dibalas pion ke E5, pion ke F4, King's Gambit. King's Gambit diterima, pion E, pukul pion F4. Di posisi ini, ada banyak pilihan langkah yang dapat diambil oleh pemain putih. Semisal kuda ke F3, mengambil pembukaan King's Knight Gambit, atau gajah ke C4, Bishop Gambit, atau pion ke B3, Orsini Gambit. Dan banyak lagi kemungkinan langkah lain yang dapat diambil oleh pemain putih. Seperti yang telah disampaikan di awal video tadi, bahwa kita akan fokus membahas secara khusus dan lebih detail setelah gambit raja diterima, putih membalas dengan kuda ke F3. Langkah yang paling umum dimainkan dalam King's Gambit, mengamankan raja dari serangan menteri di petak H4. Pion ke G5 mengamankan posisi pion F4 dan ke depan akan mengancam kuda dengan maju ke G4. Kita bisa membalas dengan gajah ke C4, mengincar pion lemah di F7. Jika pion ke G4 mengusir kuda, di sini kita akan memainkan sebuah gambit, yaitu dengan gajah pukul pion F7, skak. Inilah yang dinamakan Loli Gambit. Dan setelah raja memukul gajah F7, lalu kita lanjutkan dengan rokade sayap raja. Lah, kuda di sini masih terancam oleh pion G4. Mengapa bukan kuda ke E5 melakukan skak dan mengancam pion G4 ini 2 kali? Tapi tenang saja, ini adalah bagian dari rencana kita. Jika benar, pion G memukul kuda F3, maka kita balas saja dengan menteri pukul pion F3. Selanjutnya mengancam skak dengan memukul pion di F4. Di posisi seperti ini, kita sudah kehilangan 2 perwira yang sengaja dikorbankan di awal permainan tadi. Jadi besar kemungkinan menteri ke F6 menawarkan pertukaran perwira untuk menyederhanakan permainan. Kita jangan mengambil pion di F4 ini dan mengajak pertukaran menteri, sebab hitam akan menang kualitas, dan semua yang kita rencanakan sebelumnya akan gagal. Jadi kita langkahkan saja pion ke D4, membuka akses gajah untuk menyerang pion F4 ini 3 kali, dan rencana lain ke depan memberi ancaman pada menteri dengan pion maju ke E5. Pion di D4 ini tidak terlindungi, dan jika benar menteri memukul pion D4 skak, maka kita bisa mendorong gajah ke E3, mengancam balik menteri. Gajah di E3 ini aman karena pion sedang terpaku oleh menteri. Dan jika menteri pukul gajah E3 bermaksud mengadu menteri, maka menteri ini akan hilang percuma, karena pion tidak bisa memukul menteri, karena masih ada benteng yang memaku pion F4. Atau jika di sini menteri memukul pion B2, selanjutnya mengancam benteng, maka itu juga adalah langkah yang sangat merugikan buat pemain hitam, sebab gajah memukul pion F4
Dan jika benar menteri memukul benteng A1, maka gajah ke E5 open skak. Dan saat yang sama, menteri akan hilang oleh gajah. Jadi di sini, kemungkinan besar menteri akan kembali ke F6, melindungi raja, dan pion F4. Di sini, kita jangan memukul pion F4 ini dulu dengan gajah. Kita bisa melakukan pengembangan perwira terlebih dahulu dengan kuda ke C3, membuat sebuah variasi yang dinamakan variasi Yong atau Yong variation. Kuda ini ke depan mengincar petak D5 untuk mengancam menteri. Langkah terbaik yang akan dilakukan oleh putih adalah kuda ke E7 melindungi petak D5. Dan di posisi ini, barulah kita memukul pion F4 ini dengan gajah. Pion ke D6 memperkuat posisi pion dan mencegah pion maju ke E5 mengancam menteri, sekaligus membuka akses gajah. Jadi kita langkahkan saja menteri ke H5, skak. Raja menghindar ke G7, dan kita bisa melanjutkan dengan gajah ke H6, skak. Jika menteri memukul gajah H6, bermaksud mengadu menteri, maka kita langkahkan menteri ke F7, skak mat. Kita mundur sedikit setelah gajah ke H6, skak. Raja menghindar ke G8, maka benteng memukul menteri F6. Putih dipastikan menang. Kita mundur lagi. Bagaimana jika setelah menteri ke H5, skak, kuda ke G6, menutup skak? Maka kita tinggal melanjutkan dengan gajah ke G5, mengancam double menteri. Gajah ke F5, maka benteng pukul gajah F5. Di sini, menteri juga dipastikan akan hilang. Atau bagaimana jika setelah menteri ke H5, skak, menteri ke G6, menutup dan mengadu menteri? Maka kita lanjutkan dengan gajah memukul pion D6, skak. Raja ke E8. Kemudian kita bawa menteri ke E5, mengancam benteng. Jika benteng menghindar ke G8 dan memberi ancaman skakmat dengan menteri memukul pion G2, maka kita lanjutkan saja dengan benteng memukul gajah F8, skak. Jika benteng memukul benteng F8, maka akan langsung skakmat dengan menteri memukul kuda E7. Jadi di sini, raja menghindar ke D7. Selanjutnya, menteri memukul kuda E7, skak. Raja menghindar ke C6. Dan terakhir, menteri pukul pion C7, skakmat. Itulah kemungkinan langkah yang akan terjadi setelah kita mengambil langkah loli gambit. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana Will Museo gambit itu. Dimulai dengan pion E4, pion ke E5, pion F4. Pion E memukul pion F4. Gambit raja diterima. Kuda ke F3, King's Knight gambit. Pion ke G5, gajah ke C4. Lalu pion ke G4, mengancam kuda. Pada trik sebelumnya, kita telah melancarkan serangan dengan loli gambit, yaitu gajah memukul pion F7. Di sini, kita juga bisa melakukan sebuah trik lagi, yaitu dengan melakukan rokade. Langkah ini yang dinamakan Will Museo gambit. Dan jika benar, pion memukul kuda F3, barulah kita balas dengan gajah memukul pion F7, skak. Raja memukul gajah F7, kemudian kita balas dengan menteri memukul pion F3, mengancam skak dengan menteri memukul pion F4. Posisi ini kembali seperti semula pada saat kita mengambil loli gambit. Pada trik sebelumnya, hitam melindungi pionnya dengan menteri ke F6. Bagaimana di sini jika hitam melanjutkan dengan gajah ke H6, melindungi pion? Maka kita lanjutkan saja dengan langkah seperti semula. Pion ke D4, menambah serangan pada pion F4. Di posisi seperti ini,
hitam justru mengharapkan pertukaran perwira untuk merampingkan struktur permainan. Di sini, hitam sudah unggul 2 perwira, dan jika pion ke D6 membuka akses bagi gajah, maka kita pukul pion ini dengan gajah memukul pion F4. Lalu menteri ke F6 mempin gajah. Di posisi seperti ini, kita lanjutkan saja seperti sebelumnya. Menteri ke H5, skak. Langkah terbaik dari hitam adalah raja menghindar ke E7. Dan pada posisi seperti ini, sebenarnya pion ke E5 sudah cukup baik. Namun kita di sini akan menyiapkan sebuah jebakan yang sangat menyakitkan bagi hitam, yaitu dengan kuda ke C3. Sebuah langkah yang menurut komputer adalah langkah keliru. Namun itulah rencananya, kita akan menakuti hitam dengan kuda ke D5, menggarpu raja dan menteri. Jadi di sini, untuk menghindari porkingan kuda, besar kemungkinan menteri akan memukul pion D4, skak. Raja menghindar ke H1, lalu gajah pukul gajah F4, melakukan pertukaran perwira. Kita balas saja dengan benteng memukul gajah F4. Kuda ke F6 mengancam menteri. Maka kita ambil saja kuda ini dengan benteng memukul kuda F6. Jika menteri memukul benteng F6, maka kuda akan menggarpu raja dan menteri. Jadi di sini, raja memukul benteng F6. Namun apapun langkah yang dipilih oleh hitam, kuda tetap akan ke D5. Sebuah langkah jebakan yang sangat menyakitkan untuk hitam. Hitam mau tidak mau harus mengorbankan menterinya dengan menteri memukul kuda D5. Coba kita perhatikan. Di sini, raja hanya memiliki 2 petak untuk menghindar dari serangan skak ini, yaitu raja ke E6 atau raja ke G7. Jika raja ke E6, maka menteri ke F5, skak mat. Atau jika raja ke G7, maka menteri ke G5, skak. Raja ke F7 atau ke F8, semuanya sama saja. Semisal di sini, raja menghindar ke F7. Lalu kita bisa melanjutkan dengan benteng ke F1, skak. Raja ke E6, tadi sudah dilihat, menteri ke F5, skak mat. Jadi di sini, raja ke E8. Tapi sebenarnya sama saja, karena menteri ke E7, skak mat. Jadi kita kembali. Jadi setelah kuda ke D5, menteri terpaksa memukul kuda D5. Lalu kita pukul menteri ini dengan pion. Di sini, hitam sebenarnya sudah harus mundur. Namun jika permainan tetap dilanjutkan, semisal gajah ke D7, maka benteng ke F1, skak. Raja menghindar ke E7, menteri ke G5, skak. Raja menghindar ke E8, benteng ke E1, skak. Raja ke F8, menteri ke F6, skak. Raja ke G8. Lalu kita bisa mengunci pergerakan raja dengan benteng ke E7. Di sini, tidak ada lagi jalan buat hitam untuk menyelamatkan rajanya. Semisal gajah ke E6, kita tinggal melangkahkan menteri ke G7, skak mat. Demikianlah keseruan dari sebuah permainan yang menggunakan pembukaan King's Gambit diterima. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Dan sampai jumpa pada video-video menarik selanjutnya. Tentunya tetap di channel Style Catur. Akhir kata, salam Gens Unasumus.